Jadi kalau bank sampah itu nggak jauh beda dari bank-bank yang lainnya lah ya. Ya. Nah, bedanya kalau Ya. bank yang lain itu kan menabung uang. Sekolah kami ada. Kalau kami kan disebutnya bank sampah induk. Ada Ya. bank sampah unitnya nih. Tiap sekolah kami kerjasama, ada bank sampah unitnya. Dan anak-anak sekolah tuh mereka nabung sampahnya. Oke teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Nada Kreasi. Hari ini kita akan berbincang mengenai bank sampah. Kita bakal nanya-nanya mengenai bank sampah. Oke, pertama nih, sebenarnya bank sampah itu apa sih, Bang? Jadi kalau bank sampah itu nggak jauh beda dari bank-bank yang lainnya lah ya. Ya. Mungkin Bank BRI, BNI begitu ya. Nah, bedanya kalau Ya. bank yang lain itu kan menabung uang. Kalau Kalau di bank sampah ini menabung sampah. sampah yang tuh. ditabung. Sampah ya? yang ditabung. Oh, iya. Gitu. Boleh. Terus? Nah, dari sampah yang ditabung itu menghasilkan uang. Oh, itu bisa menghasilkan uang Bisa dari- menghasilkan uang. Itu udah lama tuh, Hampir kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun berjalan ke sini. Itu berdiri kayak kenapa bisa sampai ada bank sampah itu, kenapa tuh kayak latar belakangnya itu? Sebelumnya kayak ada masalah sampah di sini atau kayak gimana? Kalau melihat kronologis pertama ya, jadi melihat lingkungan sampah ini berserakan, dan yang kedua kami melihat sebuah peluang yang dipandang oleh sebuah masyarakat itu tidak berharga, ternyata itu bisa manfaat. Itu bisa menjadi peluang ekonomi tentunya. Itu kira-kira. Jadi kayak sampah-sampah itu ternyata tidak hanya kotor ya, Iya, betul. bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Jadi memang tadinya mungkin di daerah sini kayak sampah-sampah itu cukup berserakan. Berserakan. Makanya diadain bank sampah. Iya, ada yang dibakar begitu tuh. Jadi intinya menurut saya tidak ramah lingkungan lah. Benar-benar sih, iya, benar. Karena emang nggak sedikit masyarakat itu ternyata kayak kayak sampah itu kayak ya udah dibakar aja gitu kan. Ya. Padahal itu bisa jauh lebih bermanfaat ya. Iya. Kayak di bank sampah ini kayak hasil-hasilnya biasanya apa aja tuh? Nah, kalau di kami kan memang sampah seperti umumnya ya, ada yang organik dan anorganik ya. Ya. Nah, kalau yang bisa diolah di kita ya kayak anorganik gitu kan, seperti sampah plastik yang Ya. memang bisa didaur ulang, sampah organik juga bisa didaur ulang menjadi maggot, menjadi pupuk organik, kompos, seperti itu. Keren. Jalan 2 tahun, dan gimana progres selama 2 tahun itu? Progres dalam 2 tahun ini alhamdulillah begitu ya. Pertama dengan antusias masyarakat, karena kami juga terus memberikan sosialisasi, memberikan edukasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat hari ini alhamdulillah banyak yang tersadarkan. Oh, ternyata sampah itu ada nilainya gitu. Oh, ternyata memilah sampah itu seperti itu gitu. Sebenarnya masyarakat hanya tidak tahu saja begitu. Ketika sudah tahu, mereka antusias, semangat, jadi nasabah. Makanya nasabah kami kurang lebih hampir ada 500 nasabah. 500. Ya, di Kecamatan Mancak ada, di luar Kecamatan Mancak pun kita ada. Iya. Banyak berarti ya? Ya, luar biasa alhamdulillah. Oh, berarti pertama memang perubahan mindset masyarakat tentang sampah lah ya? Ya, itu terutama. Gila. Ternyata bermanfaat itu sampah ya? Ya, menurut kami begitu ya. Kami melihat kenapa orang tutup mata terkait sampah, karena mungkin mereka melihat sampah itu jijik begitu kan. Nah, padahal selain itu sampah itu ada nilai ekonomis begitu tuh. Oh. Dan sebuah bukti nyata ketika hari ini kita banyak nasabah, kita testimoni, ya mereka banyak yang merasa terbantu dengan adanya bank sampah, karena secara otomatis peningkatan ekonomi mereka bisa nambah begitu. Jadi bisa membantu pemberdayaan masyarakat. Iya benar. Biasanya produknya itu ada yang langsung dijual atau gimana? Nah, produknya kita memang langsung jual. Oh, langsung jual? Langsung jual. Wih, berarti produknya. enak ya, udah langsung bisa dijual. Ya, karena kami juga kan selain memang memiliki koperasi Iya. bank sampah ini,
yang perpinjaman modal lah ya untuk para nasabah tanpa angsuran tapi bayarnya dengan sampah begitu tuh. Nah dengan kriteria juga nih gitu sampahnya. tuh. Kriteria nasabahnya yang rajin nabung lah tentunya ya. Benar. Nasabah aktif begitu tuh. Nah itu nanti akan kami berikan pinjaman modal. Nah selain itu juga kami kenapa adanya koperasi? Satu sih ingin menghilangkan yang namanya bank emok atau bank-bank apalah yang membuat Betul. masyarakat merasa terjepit, Bener. tidak sejahtera ya Iya. gitu tuh. Itu sih salah satunya. Bener. Biasanya karena bank itu kayak awalnya aja kita kayak senang-senang ya. Ya betul. Jangka panjangnya gitu. Itu tadi kan ada kopi juga ya Bang ya? Ada. Iya, ya. itu emang masyarakat sini ada yang kopi. Ada karena di Mancak juga kan ada biji kopi, tanaman biji kopi. Nah makanya dari kami karena itu nasabah kami, nah jadi kami berikan edukasi, kami berikan bantu untuk branding, pengemasan segala macam. Jadilah sebuah produk kopi begitu. Oh, itu bisa di Nah ini itu sampah. udah lumayan penjualannya karena kopinya juga luar biasa enak begitu tuh. Iya, tadi gila. Kopinya baru tahu di Mancak ternyata ada kopi ya. Itu ada kopi di Mancak. Keren. Terus progres ke depannya. Kayak misalnya ini kan pasti kan harus butuh regenerasi bener nggak? Iya, Kalau betul. dari tadi dilihat kan cuma ibu-ibu, bener nggak? Terus itu buat mengatasi yang anak-anak mudanya? Sebenarnya sih kalau kami sampaikan dan hadirkan semua, sebenarnya kan kami bekerja sama berbagai lintas sektor nih. Sekolah kami ada. Kalau kami kan disebutnya bank sampah induk, ada bank sampah unitnya nih. Tiap sekolah kami kerjasama, ada bank sampah unitnya. Dan anak-anak sekolah tuh mereka nabung sampahnya di bank sampah unit itu. Dari bank sampah unit itu yang sudah bekerja sama dengan kami, dan kami juga yang menjadi penghantar dan fasilitator membukakan bank sampah unit. Nah nanti sampahnya disetorkan ke kami. Oh, udah sampai sekolah-sekolah ya? Udah sampai sekolah-sekolah begitu tuh. Jadi kita berbagai lintas sektor, puskesmas gitu tuh, terus polsek ya, sekolah-sekolah, desa tentunya gitu. Jadi RT RW, pemuda sebenarnya banyak. Kita sudah bekerja sama. Gila, berarti lembaga-lembaga yang di desa pun udah ya? Udah gitu. Gila, keren. Jadi semoga bank sampah ini jadi contoh buat desa-desa yang lain, buat anak-anak muda yang lain, biar kita bisa mengelola sampah ini dengan baik dan benar dan bermanfaat untuk ke depannya. Terima kasih, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih Bang. Terima kasih ya.